Halo, selamat petang saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di acara Yuk Ngobrol. Masih dalam seri mengatasi kepahitan. Kali ini kita mau ngobrol bersama-sama dengan tamu-tamu kita yang istimewa ini, melanjutkan obrolan kita yang lalu bahwa ternyata kepahitan itu bisa. Jadi bukan tidak bisa diatasi dengan pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kita kemarin temanya banyakin doa gitu ya, Cik. Jadi ternyata dengan kita banyak tenggelam di hadirat Tuhan, tidak terlalu banyak ngomong di sana sini, malah hati kita itu terbantu. Curhat sampai Tuhan. Nah, curhat dengan Tuhan itu obat terbaik lah ya, obat terbaik buat Cek Fang dan Bu Tio. Dan kami juga berdoa supaya apa yang bisa kami perbincangkan kali ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Kita berikan tepuk tangan kemudian buat Tuhan kita. Iya, kali ini seragam kita rada nyeleneh. Iya. Harusnya Bu Tio yang jadi hostnya. Nah, kita lanjutin ya obrolan kita yang kemarin. Cek Fang dan Bu Tio dan istri saya dan saya sendiri. Ya, di acara Yuk Ngobrol. Kepahitan nih, kepahitan. Kan serinya masih seri mengatasi kepahitan. Judulnya kan sudah jelas, mengatasi. Jadi dimaksudkan supaya kita bisa mengatasi apa yang pernah kita alami. Kalau dari Cek Fang sendiri, pengalaman yang paling bekas dan yang sempat membuat Cece pahit itu apa? Ini yang episodenya sudah selesai ya? Iya, episodenya sudah selesai. Sudah lewat. Sudah berhasil ya. mengatasinya. Itu dengan papa saya pastinya. Dengan papa, almarhum papa. Iya, dengan papa. Papa saya ini bukan tipe orang tua yang perhatian sama anak. Saya ini satu-satunya anak perempuan. Biasanya mestinya ya sangat diperhatikan, sangat dimanja, tapi ternyata enggak. Sampai beranjak dewasa ya enggak ada perhatian sama sekali ke anak, yang enggak pernah merasakan dinasihati, dituntun, dipeluk, itu enggak ada. Enggak mau tahu gitu. Nah, kemudian sampai berjalannya waktu, kemudian orang tua saya bercerai. Nah, di situ bertambah lagi sikapnya. Jadi singkat cerita, saya ini jadi pelampiasan dendamnya mama, ke mama. Jadi karena lihat anak perempuan satu-satunya, jadi ya pelampiasan dendam gitu. Nah, di situ saya semakin merasa pahit ke papa kayak gitu. Rasanya gimana ya, bentrok terus gitu loh. Jadi ada konflik terus sama papa. Ketika tinggal bersama pun sampai rasanya nggak ada damai di rumah itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, untuk mengatasinya, saya selalu doa sama Tuhan. Pada akhir-akhir hidup papa saya itu, jadi akhirnya ikut saya, singkat cerita, saya merawat papa saya sakit di tempat tidur. Nah, pada saat itulah prosesnya terjadi. Justru saat itulah prosesnya terjadi. Pengampunan, ya, ngarai pengampunan. Wah, itu perjuangannya luar biasa. antara mengikuti firman Tuhan untuk mengasihi sama akar kepahitan yang masih ada di dalam hati itu saling ini. Tapi saya ambil keputusan, saya apapun yang terjadi saya harus ikuti firman Tuhan. Meskipun rasanya di hati ini ancornya enggak karu-karuan. Contoh gitu. Selisih pahamnya dengan papa itu dalam hal apa? Contoh tadi Cece bilang kan jadi pelampiasan gitu. Gimana itu? Ya seringkali papa masih ingat-ingat sakit hatinya sama mama kayak gitu. Jadi ya lampiasannya ke saya kayak gitu. Ya pernah suatu kali ketika pernikahan kakak saya, itu saya lakukan satu kesalahan yang waktu itu sudah pisah ya. Saya lakukan satu kesalahan yang mestinya sepele.
Tapi di situ papa saya mengucapkan satu kata-kata yang sangat menyinggung perasaan saya. Kayak gitu. Mungkin papa mikir ini enggak ada mama kayak gitu di dalam pernikahan kayak gitu. Jadi itu kata-kata itu sangat menyinggung perasaan saya. Kemudian ketika selesai acara pernikahan di kamar gitu ngumpul sama kakak saya, sama keluarga, sama adik saya, sama papa. Saat itulah saya lampiaskan semuanya. Saya marah sekali karena rasanya kena gitu loh di hati omongan papa saya itu. Saya nggak terima. Akhirnya semua sampai nangis. Padahal itu waktu acara pernikahan. Acara ya, bahagia, acara bahagia. Malah jadi tangis-tangisan. Iya, keluar dari hotel bendul semua sudah mata. Ya, soalnya kan soalnya Papa Ece Fang Fang ini kan nyimpen Pahit kepahitan. juga, Pahit juga. Makanya yang dikeluarkan juga Pahit. pahitnya pahit juga. Nah, Bu Teo bagaimana dengan pengalaman Bu Teo? Bu Teo pernah mengalami hal-hal seperti ini? Kalau hal-hal yang seperti ini sih pernah ya. Pernah, kadang sama temen, kadang pernah sama tetangga waktu tinggal di Jakarta dulu. Tetangga, Iya, betul. Nggak sengaja kok kita malah kena semprot gitu loh. Ya, kita nggak tahu kenapa terus kena semprot. Tapi ya itu solusinya ya kok begini gitu loh. Kok begini, kok seperti ini. Salah saya apa gitu. Mesti kita tanya seperti itu terus ya kita terus coba menenangkan diri dulu, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah cari pembenaran diri lah istilahnya. Kita coba cari Tuhan kok seperti ini kenapa gitu loh. Seperti ini kenapa, terus ya berani nggak berani kita harus ambil sikap tegas datang ke yang bersangkutan. Bukan orang ketiga, bukan siapa-siapa. Langsung, Ya, jadi langsung. Ada apa kok seperti ini, kita tanya baik-baik juga. Walaupun sini ndredeg ya istilahnya. Menahan diri supaya tidak mengucapkan kata-kata yang nanti bisa bikin konflik lagi. Kok bisa seperti ini gitu loh. Akhirnya kan ada omongan antara kita, oh seperti ini loh, enggak seperti. Jadi masalah itu harus kita jelaskan, ya harus antara siapa dan siapa harus kita jelaskan, dikelirkan. Dan akhirnya kan bisa clear, bisa tahu, oh enggak seperti itu gitu loh. Jadi ekspektasi ini kadang-kadang kita lain beda beda dengan yang terjadi. Makanya harus segera dikelirkan. Gitu tuh ada yang enggak, yang muntap gitu tiba-tiba pas waktu Bu Teo datang terus itu orangnya meledak muntap, ya, meledak gitu loh. Justru ketemu Bu Teo mau menyelesaikan tapi orangnya malah muntap gitu. Pernah enggak kayak gitu? Pernah sih ya. Cuman ya kita beranikan diri. Biar pengen cepat selesai, kalau enggak selesai itu rasanya gelisah ya. Ada sesuatu bikin hidup kita enggak tenang. Terus Bu Teo nih ikut muntap atau sebaliknya? Saya modelnya rodok wedi yen arep muntap. Jadi sebisa mungkin ditahan. Ditahan terus kita ayo kita ngobrol lah. Piye sih ada apa gitu. Kan ada ya kayak film-film ini karena di film ya. Ada kejadian-kejadian di film-film sinetron itu kalau ada apalagi nih ibu-ibu. Nah ya, ibu-ibu ada selisih paham. Misalnya kayak tetanggane kayak tadi itu gitu, salah paham. Oh, satu ngamuk, satu marani, satu ikut ngamuk pisan gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Tambah rame. Iya benar. Tambah rame jadi. Iya sudah sini berapi-api ketemu bensin. Bahaya. Perempuan kan seperti itu ya. Jadi dibong-bongi gitu loh. Enggak juga sih, bapak-bapak juga ada yang kayak gitu sih. Jangan. Kalau Ya bapak kalau bisa jadinya segera tambah bulat. diselesaikan. Wah, iya, kalau memang kadang-kadang kan kita kan berekspektasi tentang masalah, misalkan kayak Cek Fangfang kan dari sejak lama sekali ya, Cek ya. Iya. Lama sekali puluhan tahun kayaknya ya. Jadi kan mungkin pernah Cece itu berekspektasi, oh kalau seandainya aku baik sama papa, aku dapat balasan sikap yang baik. Tapi malah sebaliknya, sini baik, situ malah enggak baik. Ya, itu kan godaan tersendiri ya, Cek. Papa saya kayaknya memang sudah bawa kepahitan juga ya. Jadi hidupnya pahit.
karena waktu dengan saudaranya juga kayak kalau orang Tionghoa itu jiong gitu loh. Jiong. Kayak Jadi, air sama minyak. jadi Iya, berlawanan. papa saya yang bagian harus yang dibuang. Mungkin dia juga alami pahit itu. Kemudian dengan di rumah tangga juga alami kepahitan. Oh. Ya jadi sudah numpuk ya. Numpuk. Jadi memang kayak gitu. ya, jadi saudara-saudara kita juga harus belajar memahami kayaknya ya, Ce ya, iya. bahwa seseorang itu bisa bersikap sangat negatif, sangat buruk ke kita, yang menyebabkan kita kepahitan itu mungkin karena orang ini sudah numpuk banyak Ada sekali latar belakang. belakangnya historinya. yang membuat seperti itu. Ya bukan untuk dimaklumi, cuma untuk kita paham Iya. kenapa orang jadi seperti itu ya. Supaya Jadi, tidak bersikap salah juga. karena kadang kan kita kan, waduh, pengennya cepat selesai, Iya. ternyata enggak selesai. Amburadul. Amburadul. Apalagi kalau di dalam masalah rumah tangga, suami istri itu kan seumur hidup kita menikahnya ya. Iya. Jadi kayaknya kalau kepahitan sama pasangan itu, wah memang ada unek-unek yang bisa megang. Silakan. Nanti kita selesaikan. Ya memang dengan hanya pengampunan ya. Iya, dengan pengampunan. pengampunan. Iya. Pada Pada akhirnya ketika merawat papa itulah yang terjadi prosesnya, ya di situ terjadi prosesnya. Tuhan membuat hati saya ini terus diubahkan seperti itu. Dan saya sampai doa sama Tuhan, karena waktu itu papa saya belum di dalam Tuhan ya. Yang satu saja ya kerinduan saya supaya papa saya diselamatkan. Itu saja. Apapun yang harus saya korbankan, hati, perasaan enggak apa-apa. Yang penting papa diselamatkan. Oh, gitu. Yang saya rindukan. Akhirnya di akhir hidupnya papa saya mau dibaptis, mau terima Tuhan, dan Justru pemulihan ya. luar biasa. total. Akhir Pemulihan. hidupnya itu luar biasa. Saya menyaksikan sampai 2 hembusan nafas terakhirnya, tapi sebelumnya saya waktu lihat papa saya sehari sebelum dipanggil itu, saya lihat matanya menerawang gitu. Saya dekati dia, saya bisikkan di telinganya, saya lus-lus dadanya selama sampai mungkin setengah jaman lah. Pak, pasrah, saya bilang gitu. Tuhan sayang sama papa, Tuhan Yesus nunggu papa di sana. Saya bisikkan itu terus. Dan saya lihat waktu pulang dipanggil Tuhannya pun enak sekali. Iya, kita turut menyaksikan juga. Iya. Luar biasa. Karena proses itu kan kadang-kadang ya kita kan berharapnya cepat. Tapi ternyata Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan justru ini untuk membentuk kita gitu kayaknya gitu ya. Jadi supaya kita diasah. Iya. Dimurnikan supaya hati kita itu ya siap benar-benar siap untuk segala hal ya. Kan namanya juga kadang-kadang kan kita juga ya kayak naik kelas, ujian naik kelas, jadi ya step by step. Jika saudara juga setuju, maka saudara juga harus siap-siap ya next level. Karena mengatasi kepahitan itu tidak semudah kita kayak dengar rema terus wah aku mau mengampuni, terus tiba-tiba kita punya aku Bisa mengampuni. mengampuni. Wah, Angel Nggak itu. gampang. Ya gampang ya. Proses. Prosesnya panjang. Bu Teo punya pengalaman yang mungkin sangat panjang tentang pengampunan ini. Betul. yang prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Betul. Punya pengalaman sebetulnya secara manusiawi susah untuk mengampuni siapapun itu ya. Tetapi ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, tiap hari yang saya lakukan doa di dalam penyembahan itu saya berserah. Tuhan, jika memang kau kehendaki aku untuk mengampuni, tolong ajari saya. Saya cuma berserah. Saya secara manusiawi nggak bisa, sulit untuk mengampuni. Tapi ketika kita berserah, puji Tuhan, step by step itu pengampun. Step by step. Ya, betul. Ya. Hati kita itu seperti Prosesnya. bejana diisi. Bahkan ketika kita dimampukan untuk mengampuni,
kita justru malah melihat rencana Tuhan yang lebih lagi untuk hidup kita. Kita bisa mengasihi secara tulus. Iya, Oh, iya. cinta Tuhan Oh, kepada gitu, kita iya, itu iya. seperti ini. Heeh. Ketulusan cinta tanpa pamrih itu seperti itu. Gitu. Iya, Melihat tadi kasih Tuhan. ya. tadi kan kalau saya perhatikan ya, proses pengampunannya Cek Fang itu kan mungkin mula-mula awalnya pengennya sekedar proses pemulihan papa sama anak, tapi ternyata Tuhan maunya yang lain, menyelamatkan papanya Iya. Cek Fang Sampai melalui segitu. Cek Fang. Iya. Kadang-kadang anehnya gitu ya, malah Betul. kita dibentuk oleh orang yang Iya. Iya. Yang luar biasa. Nggak nyangka. nggak nyangka. Kita Dan jadi Tuhan alat. malah naruh orang ini di kehidupan Iya. kita. Wah. Justru itu yang proses. Saya mikirnya rasanya secara manusia mustahil papa saya terima Tuhan itu. Mustahil. Wangel tapi- ya. Iya, wangel. Soalnya kita nyaksikan sendiri ya, kayaknya wangel memang. Tapi ya memang bagi Tuhan tak ada mustahil. Iya. Gitu. Saya Iya. sangat bersyukur sekali di akhir-akhir hidupnya mau terima Tuhan. Waktu Tuhan memang. Iya. Dan ini ya, tadi Bu Teo cerita. Jadi Bu Teo ini sukanya itu kalau di rumah itu katanya nyembah ya Bu Teo. Iya, belajar. Sampai sampai nyembah Tuhan itu ya, lucunya lagi tuh anjing-anjingnya itu di dalam rumah ikut. Ikut masuk kamar. Ikut masuk kamar, ikut nyembah Tuhan. Diam, Saking nganu ya, terpola. ngantuk. Terpola. Sampai kayak gitu. Kalau pas tak pikir-pikir, kok yo lucu yo, anjing juga waktu tahu Bu Teo masuk kamar juga ikut masuk kamar. Bu Teo nyembah Tuhan, jadi anjingnya yang nunggoi sampai Bu Teo selesai juga ikut selesai gitu. Amin. Oh, amin. Sampai tidur, sampai ngantuk-ngantuk. Itu juga katanya Bu Teo itu penghiburan tersendiri untuk Bu Teo, ditemani anjing-anjingnya. Dikirim Tapi penghiburan. itu memang secara rohani itu memang membangun atmosfer di dalam rumah kita sendiri ya. Kita penyembahan berdoa, ya, kita menyembah, punya kemauan secara pribadi lah ya Ada untuk spirit. jadi pasti di rumah itu roh damai sejahtera Tuhan itu memang benar-benar apa ya istilahnya pekat banget gitu ya. Nah, dibiasakan juga teman-teman, kayak keluarga Cek Fang ini juga setiap pagi ada mesbah doa. Doa keluarga itu, mesbah doa keluarga itu sangat penting sekali. Jadi untuk istilahnya untuk kita rohnya itu jadi satu ya. Jiwa roh itu satu antara istri, suami, anak, ya. anak dan orang tua. Jadi ngerti gitu loh, sama-sama saling baca Alkitab, saling Bertumbuh bersama. bertumbuh bersama, membagikan rema. Jadi kita jadi juga sebagai hamba Tuhan seneng ya ngelihat dan dengar jemaat bertumbuh seperti ini gitu. Jadi bagaimana dengan saudara-saudara di rumah juga, pastikan saudara-saudara juga di rumah juga seperti keluarga-keluarga ini. Iya, belajar. Kita belajar bersama-sama untuk sama-sama membangun ya, membangun supaya kita bukan cuma minta Tuhan hadir tapi menghadirkan Tuhan. Kayak kita lagi ngobrol ini kalau nggak kita ngajak ngomong itu namanya kan tidak menghadirkan. Sama dengan Tuhan yang sudah ada di rumah kita tapi nggak kita ajak ngomong kan ya lucu. Itu kan namanya tidak menghadirkan. Di seri kepahitan ini kita harus tahu benar bahwa sangat mustahil dengan kekuatan manusia kita untuk bisa mengatasinya. Itu sudah terbukti ya di mana-mana bagaimana keluarga terpecah, hubungan suami istri terpisah, orang tua dan anak, sebagainya banyak lah ya, karena tidak bisa mengatasi kepahitan. Padahal begitu kita bisa mengatasi bukan kita bukan kita tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa melewati proses itu, kita bisa melihat perkara-perkara yang dahsyat. Contohnya kayak papanya Cek Fang yang tadinya ketoknya wah keras terima Tuhan, keras ya. kepala. Angel Iya, untuk terima Tuhan. keras kepala kalau secara hitung-hitungan manusia itu mustahil, tapi justru melalui apa ya? Iya, kerelaan ya. Kalau saya boleh bilang kerelaan untuk dibentuk sama Tuhan, malah papanya yang terima. Pemulihan terjadi. Malah kayaknya kalau kita bertanya-tanya kenapa aku bisa ngalami kayak gini, itu balik lagi, itu kayaknya memang Tuhan izinkan ya. Karena yang Tuhan mau itu kan segala kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau misalkan kita sampai diproses, sampai ngalami kepahitan, balik lagi kemuliaannya untuk siapa?
apalagi kalau prosesnya dulu ya udah berapa tahun, 3 tahun ya sih. Papa. Iya, sekitar itu. Ya itu luar biasa loh, sampai kita aja lihatnya, waduh kayak Itu tangis-tangisan ya? Menangis hampir setiap hari. Menangis. iya, karena ini papa loh, nggak gampang loh, anak kepahitan sama papanya sendiri itu. Papa juga Aduh. Orangnya di depannya lagi. Ngalamin Ya, tiap tapi hari. tiap hari nggak gampang. Sing gini nggak cocok, sing gitu nggak cocok. Nah, saudara kalau punya pengalaman-pengalaman yang serupa, apalagi di keluarga inti saudara, dan saudara ingin juga kita bersama-sama bantu dalam doa, silakan saudara bisa kirimkan nomor HP saudara atau tulis di kolom komentar. Saudara bisa, ya nanti kita bersama-sama bisa bantu saudara untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh, ya mengatasi kepahitan. Karena penting sekali bahwa rencana Tuhan itu hidup anak-anaknya itu manis, ya wajah kita kan manis-manis ya. Iya, supaya kita melewati proses kehidupan dan menikmati kebaikan Tuhan. Setuju saudara-saudara? Setuju? Iya, supaya saudara-saudara diberkati dan hidup saudara nggak pahit lagi, tapi mengalami yang namanya manis. Saya bacakan bagian firman Tuhan yang terakhir. Pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya bersedia menjaga hati, pasti kehidupan itu ngalir. Contohnya kayak papa yang tadinya mati tapi hidup. Tadinya istilahnya kalau lagu lama itu I once was blind but now I see. Dulu buta nggak lihat kasih karunia, tapi lihat kasih karunia Bapa dan terima Tuhan Yesus. Saya percaya melalui kehidupan saudara juga akan mengalir aliran ya, air yang hidup. Nah, kita akan ketemu lagi di acara Yuk Ngobrol. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Thank you, Cevang Fang, Bu Teo. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.